Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, atau selamat sore atau selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan atau menyampaikan materi lanjutan mengenai penyimpanan data secara lokal, yaitu menggunakan konsep mesin storage, di mana pada video ini yang saya sampaikan di bagian yang keempat ya, yaitu mengenai fitur untuk melakukan delete. Jadi kita nanti akan membuat suatu icon ya untuk tombol delete. Jadi sebelumnya masih ingat ya teman-teman semuanya, ini sudah saya buka, yaitu mengenai reaktif vektor icon ya. Kita akan menggunakan icon untuk tombol delete sebagai icon delete. Oleh karena itu bisa kalian lihat ya apa-apa yang perlu nanti kalian pasang. Jadi ini akan saya kopikan ya menggunakan npm ya. Jadi saya akan pasang seperti itu ya. Kita install agar nanti project kita ini dapat memanggil icon untuk melakukan penghapusan data nanti yang saya gunakan, yaitu trash seperti itu. Tunggu sampai dengan dia selesai untuk melakukan instalasi library reaktif vektor icon. Oke, sampai di sini kita sudah bisa, yaitu untuk menginstal ya. Berikutnya akan kita panggil ya, kita menggunakan yang kalian juga bisa menggunakan apapun itu bisa, yang terpenting projectnya bisa jalan, bisa menggunakan npm, bisa menggunakan yang seperti itu. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, kita akan menggunakan vektor icon yang perlu kita gunakan ya. Kita tadi juga saya lupa ya, belum memasukkan ini ya. Ini harusnya kita copy ya, kita copy, terus ini kita masukkan ke Android, Android Gradle app, terus Gradle ini ya, properties ini ya. Sorry, ini seperti ini. Sorry, saya lihat dulu ya, saya akan lupa ya. Ke Android build Gradle ya. Jadi Android app build Gradle. Jadi di Android ketika ke app terus ada build Gradle ini ya, seperti ini. Nanti bisa kita pasangkan ya dalam sini. Nanti kita bisa paste di sini ya, di sini. Terus ada yang perlu kita cantumkan juga, kita harus melakukan, yaitu ini ya, ini perlu kita copy, kita apply ya. Sorry, kita apply di sini, kita masukkan situ ya. Lalu oke, ya kurang ya, seperti ini kita simpan. Oke, seperti itu ya, itu sudah selesai, bisa kita aplikasikan, itu nggak masalah ya, intinya sudah bisa selesai. Kita tinggal menunggu proses untuk sepertinya tadi cek ya. Ini baru melakukan proses untuk mengkompil dari project kita. Oke teman-teman semuanya, ini bisa kita lihat ya, aplikasi ke project kita sudah bisa kita jalankan. Berikutnya kita akan melanjutkan untuk memberikan ya semacam icon ya. Jadi yang perlu kita masukkan ya, jadi kita akan menggunakan vektor icon ya. Saya akan menggunakan ini ya, ini saya akan menggunakan font Elysium ya.
Jadi yang versi 5, kemudian di sini ya bisa kita lihat ya di flatlist ya, saya akan menambahkan touch enable baru di bawah sini ya. Di sini di antara ini ya, di antara ini saya akan menambahkan apa itu, touch enable baru, touch enable ya, touch enable opacity seperti itu. Saya ingin memasukkan icon saya, jadi saya masukkan seperti itu ya. Coba kita ini kita kecilkan ya. Oke, kita jalankan. Sekarang saya masukkan ya. Belum kelihatan itu ya, jadi ada sedikit yang perlu kita saya jalankan. Kita refresh belum, bukan komen ya, mungkin ini saya beri nama trash gitu. Sama ya, bentar saya cek sebentar ya. Factor icon icon name ya, icon name itu ya. Saya akan mengetikkan manual aja. Icon name, saya ganti menjadi trust, terus size-nya saya ganti, saya ganti menjadi 20 ya. Kemudian colornya misalkan saya isi dengan misalkan red gitu. Saya jalankan, apakah bisa? Oke ya, ini sudah muncul ya ikonnya ya. Jadi saya tadi mungkin salah dengan mengetikkan ya. Ini misalkan ALT ini, terus ALT. Oh bisa ya. Mungkin bukan versi yang kelima ya. Ini saya aktifkan aja. Sudah saya jalankan ya. Trust ya. Trust saya simpan. Oke, ini belum mau jalan ya. Ada yang sedikit error nih ya. Nah, ini trust factor icon. Saya cek dulu apakah ini ada yang salah. Ini benar 5 ya versi ini 5, kenapa belum, atau mungkin oh iya ini perlu kita refresh mungkin ya. Kita refresh, harusnya dia mau nanti. Kita tunggu. Kita cek lagi ya. Coba atau kita ulangi dari awal ya, coba ini kita running dari awal. Ini ada yang kurang. Jadi ada bukan kesalahan ya,
tadi saya belum melakukan running ulang lagi terhadap ini kan ya, atau mengcompile lagi menggunakan perintah yang Android. Kalau kalian bisa menggunakan npm dan seterusnya. Jadi setelah saya lakukan compile ulang lagi, ini sudah sudah terlihat ya bahwasanya icon ini dapat muncul atau trash yang kita gunakan sebagai tombol untuk melakukan proses edit data. Untuk hapus data. Jadi konsepnya ini bukan red ya, tapi saya ingin memberikan warna sama seperti ini kan ya, seperti biru. Yuk kita cek ya. Harusnya ya nanti akan berwarna biru ya, tapi saya reload lagi. Sudah berwarna biru karena perlu loading ya. Ini akan saya pindah ke arah sini ya. Saya rasa itu adalah langkah yang mudah bagi teman-teman semuanya. Tinggal pada view-nya itu yaitu kita berikan style ya. Style kita berikan yaitu flex ya. Flex sama dengan 1. Terus flex direction-nya kita berisi yaitu diastig ya, kita beri isi yaitu row. Kita beri isi row, terus kemudian kita cek ya, kita cek dulu. Ini sudah ya. Nah seperti ini. Inginnya kita akan memindahkan agar dia itu mempunyai jarak yang lebih lebar lagi ya. Jadi mainnya di sini, di touch knob-nya ini juga harus kita berikan ini ya, kita berikan style ya, style, terus kita berikan dia misalkan 300 ya, seperti itu. Kita cek ya, nah ini jaraknya sudah bisa, ini bisa menjadi tombol untuk melakukan yaitu proses hapus data seperti itu. Misalkan saya buat data baru, misalkan Ansa, misalkan saya masukkan lagi, saya save data, maka akan, nah ini saya pengennya jaraknya agak sedikit vertikalnya itu agak ada jaraknya. Oleh karena itu saya gunakan yaitu padding vertikal ya, padding vertikal kita isi angka 10 ya. Jaraknya nanti harusnya dia akan ada jaraknya ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini nanti inginnya ya kita akan membuat tombol lagi di sini ya, dimana tombol itu akan merujuk ke suatu function ya, yaitu function yang kita buat yaitu menggunakan nama yaitu delete data. Delete data ini kita isi ya, kita isi biar nggak lupa ya, kita isi suatu perintah ya. Kita akan menggunakan index ya sebagai key-nya. Kita akan melakukan return. Berikutnya di sini kita akan membuat suatu variabel ya, yaitu all data. Kemudian all data ini kita mengambil dari this state ya, state masih kan ya nama data, yaitu mengambil dari data array seperti itu. Berikutnya variabel yang telah kita buat ini kita splice, kita potong ya. Kita akan memanggil yaitu index, kita isi angka true, angka 1. Berikutnya kita juga akan melakukan proses untuk melakukan proses simpan data ya, dimana yang kita simpan adalah data array yang atas tadi, yang untuk atas tadi lalu kita masukkan di dalam variabel all data. Kemudian di sini kita buat menu return. Kita juga akan melakukan pemanggilan setelah kita hapus ya, setelah kita splice, setelah kita hapus. Berikutnya array yang ada di atas tadi, yang variabel di atas tadi juga akan kita simpan ulang ya. Jadi kita akan melakukan save data baru seperti itu ya. Nah sampai di sini function delete datanya sudah bisa kita gunakan.
tinggal nanti akan kita panggil di tombol ini kan ya. Di tombol ini kan tombol untuk melakukan apa itu, on press ya. Kita melakukan pemanggilan, kita akan panggil, yaitu perintahnya apa, memanggilnya menggunakan this yaitu delete data yang kita hapus adalah index, seperti itu ya. Kita cek apakah sudah benar ya, seperti itu. Coba kita jalankan, kita coba dulu, kita jalankan atau kita refresh dulu ya menggunakan double R atau R 2 kali, seperti itu. Ini bisa ya. Oke, saya masukkan data lagi, misalkan saya masukkan Anissa bahwa itu ya, saya masukkan Sukoharjo, saya masukkan Andika Pratama, saya masukkan misalkan Sukoharjo, tinggal saya hapus seperti itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi konsepnya seperti itu, hanya ada sedikit sekali apa itu, function yang kita buat ya, hanya ini function ini, kemudian kita panggil ya, kita panggil di flat list, kita buatkan tombol lagi menggunakan konsep yaitu vector icon tadi. Seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita sambung lagi di praktikum besok, nanti kita akan membuat perintah yang itu menggabungkan beberapa data atau join tabel. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, bisa kalian praktekkan sendiri secara mandiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.